Caranya gimana sih kita bisa mengambil hubungan yang baik dengan orang yang kena kanker? If you forget everything else in this session, Jikalau engkau tidak fokus atau tidak mendapatkan apa-apapun dari seminar ini, don't forget this part. jangan lupakan yang satu ini tidak boleh dilupakan The ya. first and most important thing we should not say to a cancer patient. Yang paling penting yang engkau tidak boleh katakan orang yang kena kanker adalah, Oh, you're sick because God cursed you. oh, kamu kena kanker ya karena kamu dikutuk Tuhan. I know why you had cancer already. Aku tahu kok kenapa kamu kena kanker. You have cancer because you sin against God. Kamu kena kanker karena kamu dihukum Tuhan, karena kamu bersalah kepada You Tuhan. have cancer because you have bitterness in your heart. Kamu kena kanker karena kamu kepahitan di hatimu. That's why God cursed you. Makanya kamu dikutuk Tuhan. Does this sound familiar? Ini udah pernah dengar nggak? Yang kayak begini-begini, udah pernah dengar, sering dengar? I know because when I was battling cancer for 10 years, Aku tahu, karena aku sendiri sewaktu kena kanker 10 tahun, only the Christians will say that to me. Kristen, cuman Kristen doang, yang bukan Kristen nggak gitu kejam, oke? Cuman Kristen doang yang ngomong begini sama aku. The Buddhists will never say this. Orang Buddha nggak sekejam Kristen loh. Yeah, serious. Serius nih, serius Pak. People who pray to Quan Kong, they won't say this. Orang-orang yang ini menyembah Quan Kong nggak sekejam itu loh. Only people who pray to Jesus say this to me. Cuman orang-orang yang dikatakan menyembah Tuhan yang sekejam itu yang ngomong beginian kepadaku. And this is what they will say. Dan ini yang akan mereka katakan, Jesus told me. Yesus, Tuhan ngomong ke aku. God said to me, Tuhan ngomong ke aku. you're sick because God cursed you. Engkau sakit karena engkau dikutuk Tuhan. Because last time you are a bad Karena person. engkau dulu orang jahat. That's why now you are punished by Makanya God. sekarang engkau bayar harga, engkau dihukum Tuhan. So God is punishing you Tuhan sedang menghukummu. because you got bad temper. Karena engkau orangnya emosian. Because you got Karena unforgiveness. engkau tidak mengampuni. Because you are a sinner. Karena engkau berdosa, bersalah kepada So what Tuhan. do I say? Jadi jawabanku apa? Thank you, brother. Terima kasih saudaraku. We are all sinners. Setiap kita adalah orang yang masih berdosa. But I know God has forgiven. Tapi aku juga tahu Tuhan sudah mengampuni dosaku. None of us are perfect. Tidak ada di antara kita yang sempurna. As much as you say, I'm a sinner, you are also a sinner. Ya, aku orang berdosa, engkau juga orang berdosa. And as much as we say to the next person, you are a sinner, Ya, ini ya, kalau kita menghakimi orang lain, engkau adalah orang berdosa, we are also a sinner. kita juga orang berdosa kan? Correct? Iya atau enggak? So why even do that? Kenapa sih kok kita begitu kejam mau melakukan hal seperti ini? People already suffering from Orang cancer. udah menderita kena kanker loh. Why must we be so cruel? Kenapa kok kita mau begitu kejam lagi, tambahin lagi? Right? Ya, God say we must practice love. Tuhan berkata kita harus mempraktekkan kasih. How do we know for a fact that if we fall sick, it's not because God punished us? Nah, caranya secara pasti gimana kita tahu kalau kita sakit bukan berarti langsung karena Tuhan mengutuk kita. Caranya gimana sih? Because I know there are teachers, Christian teachers that say this. As a Christian, you must not fall sick. Sebab saya tahu ada pengajar-pengajar Kristen yang ngomong seperti ini. Sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh sakit, nggak boleh kena penyakit, nggak pernah kena penyakit sebagai anak Tuhan. Yes, Ya, there Pernah are dengar nggak? Christian teachers. pernah dengar nggak? They teach this. Pengajar Kristen ada yang mengajarkan teologi semacam ini. This is their teaching and their theology. Ya, ini pengajaran mereka. Pokoknya asal Kristen tidak akan sakit, tidak boleh sakit. You mean to say Christian won't fall sick? Artinya semua Kristen nggak boleh sakit, ya atau enggak? You mean to say Christian will all never die? Kristen nggak pernah mati, loh? So if you die means God punish you. Kalau mati berarti
Tuhan sedang gue pinter nih. Come on. This is common sense, right? Halo, tolong dong, pakai otak dong. You don't have to be a theologian to know this. Kita isn't nggak it? perlu jadi teologi ya kan untuk tahu yang begitu sederhana begini kan? So tolong ya, my brothers and sisters. Tolonglah saudara-saudariku. Jangan kena tipu lagi ya. Okay? Bahasa Indonesia pun udah keluar. Yeah. You look in the Bible. Coba kita baca di Alkitab. The Bible says Elisha became very, very sick. Firman Tuhan mencatat Elisa menjadi sakit yang sangat parah. So at that point in time when he was very sick, who was he serving? Sewaktu Elisa di zaman itu lagi kena penyakit berat, apa yang dia lakukan? Siapa yang dia layani? He was serving the king of Israel. Dia sedang melayani raja di Israel. And he is the appointed prophet by God himself. Dan dia adalah seorang nabi yang ditunjuk oleh Tuhan. In today's context, there are no more prophet. Di zaman sekarang udah nggak ada lagi loh nabi yang ditunjuk oleh Tuhan. Those are the false prophet that appoint themselves as prophet. Adanya yang nunjuk-nunjuk sendiri, bukan ditunjuk Tuhan. God never appoint them. Tuhan nggak pernah lagi di zaman now nunjuk ini nabiku. Because even in Old Testament, you know, nobody wants to be a prophet. Sebab bahkan di perjanjian lama orang-orang yang dinunjuk pun belum tentu mau loh, karena begitu sulit panggilan ini. Right? Ya, So, when Elisha was so sick, sewaktu Elisa ini firman Tuhan mencatat kena penyakit berat. is it because God cursed him? Kayak begini karena Tuhan sedang mengutuk dia, Is it because God is punishing Elisha? Tuhan sedang menghukum Elisa. Elisha is serving with a double anointing. Elisa waktu itu sedang melayani Tuhan dan diberi urapan 2 kali lipat, saudara. We know because it's written in the Bible. Kita tahu secara pasti karena semua ini tercatat di dalam Alkitab. You mean to say Elisha has no faith? Apakah saudara menganggap orang seperti Elisa tidak ada iman maka itu kena penyakit berat? You're not healed because you got no faith. Oh, engkau tidak sembuh karena tidak kuat imannya. Right? Ya, iya. You hear that before? Saudara dengar kan yang seperti ini kan, iya atau enggak? That is a lie. Itu juga penipuan. So you see, what happened to Elisha after that? Apa yang terjadi kepada Elisa setelah itu? Did Elisha get healed? Apakah Elisa disembuhkan? No. Enggak dong. He died. Elisa mati karena penyakit yang begitu berat itu tercatat di Alkitabmu kan? There was a state funeral to honor his death. Dan ini Elisa diberi pemakaman negara. So, what do you think, my friends? Jadi menurut saudara gimana ini Is sekarang? Elisha punished by God and cursed by God? Apakah Elisa dihukum Tuhan dan dikutuk oleh Tuhan? Elisha did not get healed. Is it because he got no faith? Elisa tidak disembuhkan apa karena kekurangan iman? I know many of you are thinking, Mungkin saudara that berpikir is seperti Old ini. Testament. Loh, itu perjanjian lama, pastor itu perjanjian lama. Okay, fine. Oke, nggak apa-apa. Let us talk about New Testament. Ayo kita bawa ke perjanjian baru. You know Paul and Timothy? Saudara tahu kan siapa Paulus, siapa Timotius? These are the apostles that are appointed by Jesus. Mereka juga adalah nabi-nabi dan rasul-rasul yang ditunjuk oleh Tuhan. Today all the apostles are false, Sekarang counterfeit apostles. rasul, mereka bukan ditunjuk Tuhan, mereka menunjukkan diri sendiri, itu palsu. Oke, Because they palsu. are not appointed by Jesus. Sebab sebagai seorang nabi dan rasul harus ditunjuk oleh Tuhan, How do we bukan know? menunjukkan diri sendiri. How do we know they are not appointed by Caranya Jesus? gimana kita tahu secara pasti mereka bukan ditunjuk oleh Tuhan? Because their name is not written in the Bible. Sebab nama mereka tidak tercatat sebagai nabi dan rasul di Alkitab. All the prophets and all the apostles appointed by God himself are written in the Bible. Semua rasul dan nabi yang ditunjuk langsung oleh Tuhan, nama mereka akan tercatat di dalam Alkitabmu. I have the gift of prophecy. Saya ini ada ini ya pemberian dari Tuhan karunia I karena have the saya gift of the bisa Holy Spirit. bernubuat. Saya memiliki ini pemberian dari Tuhan
bisa dilawan oleh Roh Kudus. When I pray for people, they get healed. Sewaktu saya berdoa untuk orang pun mereka sembuh. Sometimes I pray, they die. Kadang juga aku doa, mereka juga mati. So am I apostle? Kayak begini tiba-tiba aku menamakan diriku sendiri nabi, rasul? No. Enggak. Because in the Bible, there's no apostle Jason. Karena di Alkitab enggak ada Rasul Jason Ong. Ada enggak? Don't have, right? Enggak ada kan? Now you understand? Jadi saudara udah ngerti? So tolong ya, Tolong ya. jangan kena tipu lagi. Nah, Okay? So, Paul and Timothy, what happened? Paulus dan Timotius, apa yang terjadi?